Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Paskah pertama, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 95 ayat 1, Haleluya ta endehon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitanmu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1, Nungatalu Hamatean. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu Paskah ini, yakni dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 6 tentang keselamatan. Kita percaya dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut,
dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 3, Torop Dope Nasiati. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 90 ayat 1, Saita Puji Debatatta. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai ayat 18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dari perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1. Haposan ho Tuhan. Haposan ho Tuhan,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi sambil mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 93 ayat 1. Pesta Paskah Hatuaon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pesta Paskah pertama hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur atas lawatan Tuhan yang berkenan menganugerahi kita keselamatan, sehingga terbebas dari dosa, serta akibat dari dosa tersebut, yakni kebinasaan atau kematian selama-lamanya. Di zaman Perjanjian Lama, satu peristiwa penting yang harus diingat dan dirayakan ialah Paskah. Saat tulah terakhir, yakni tulah ke-10, yang dilakukan Allah di Mesir pada zaman Fir'aun. Ketika Allah dengan perantaraan Musa bersikeras harus membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, tetapi Firaun dengan kekerasan hatinya tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kekerasan hati Firaun tersebut berakibat pada hukuman atau tulah matinya anak sulung di setiap keluarga di Mesir. Untuk menghindari kematian anak sulung tersebut, kepada orang-orang Israel diperintahkan membuat tanda darah anak domba di setiap pintu rumah, sehingga saat malaikat Tuhan lewat dan melawat, anak sulung bangsa Israel terluput dari kematian. Tetapi semua anak sulung bangsa Mesir mati. Sobat Kairos, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi korban dan darahnya menghapus dosa manusia. Yesus yang rela berkorban harus menghadapi, melewati kematian dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga, dia bangkit dan meninggalkan liang kubur. Kebangkitan Yesus Kristus bertepatan saat perayaan Paskah. Kebangkitan Yesus perlu dilihat, diberitakan, dan disaksikan. Didorong rasa cinta dan taat kepada sang Rabi, Maria Magdalena kepingin sekali memastikan apakah mayat Yesus yang sudah berada di liang kubur masih ada di situ, untuk seterusnya melakukan ritual kebiasaan memperlihatkan rasa hormat dan kasih kepada yang dipuja dan dikasihi. Ternyata tubuh Yesus tidak di liang kubur lagi. Maria menganggap bahwa mayat Yesus diambil orang lain. Oleh pemberitahuan Maria Magdalena, murid-murid yang lain ikut berlari menuju kubur Yesus. Ada murid yang hanya berani melihat dan memperhatikan dari luar kubur. Lain halnya dengan Petrus. Dia langsung masuk ke liang kubur dan mempersaksikan benar tubuh atau mayat Yesus sudah tidak di situ lagi. Yang terletak di situ hanya kain kapan Yesus dan kain peluh yang terletak di sekitar liang kubur dengan posisi tergulung. Murid-murid yang lain akhirnya masuk ke liang kubur dan percaya bahwa Yesus sudah tidak di liang kubur. Bapak Ibu yang terkasih, bangkitnya Yesus dari kematian, meninggalkan liang kubur yang terjadi pada hari raya Paskah, semakin memastikan bahwa melalui lawatan pengorbanan dan kebangkitan Yesus,
manusia yang seharusnya binasa menjadi hidup selama-lamanya. Inilah anugerah terindah dalam kehidupan manusia yang kita terima melalui pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus yang berakhir dengan kebangkitannya sekaligus hendak memperlihatkan cara dan karya Yesus memenangkan dan membenarkan manusia tidak dengan tangan besi, tidak dengan tongkat kekuasaan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan jalan kasih yang syarat dengan pengosongan diri, ketaatan, kesetiaan, hingga kesediaan akan hilangnya segala hak yang bersifat privasi atau hak yang istimewa yang menurut kita wajar untuk dipertahankan. Semuanya itu harus ditinggalkan demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Anehkah itu? Bagi sebahagian besar umat manusia barangkali cara berkorban seperti itu aneh dan tidak wajar dan lazim. Biasanya orang cenderung meraih kesenangan diri, menumpuknya, dan menjadi seperti menara gading di dalam dirinya untuk dirinya. Sulit untuk berbagi, sulit melepas apa yang ada pada dirinya, dan merasa rugi jika ada yang berkurang. Ketika kesenangan diri yang ditumpuk sedemikian rupa dilihat oleh orang-orang di sekitar dengan wajah memelas, bukan jadi tergerak hati untuk berbagi dan menolong, tetapi malah bangga melihat wajah yang prihatin dan memelas tersebut. Paham dan mindset seperti inilah yang diubah oleh Yesus. Para pemuka agama, penguasa, dan tokoh lainnya yang merasa akrab dan terbiasa dengan pola pendekatan kekuasaan dan dengan tangan besi disuruh merenung kembali. Ternyata apa yang selama ini dipertontonkan dan direkayasa para Farisi, ahli Taurat, Herodes, dan Pilatus tidak akan pernah berhasil menghalangi rencana indah dan baik dari Allah melalui Yesus. Jalan pengorbanan yang berakhir dengan kebangkitan dan kemenangan membuyarkan arogansi dunia ini yang bangga dengan kepandaiannya, keahliannya, berikut kuasa, jabatan, dan hartanya. Ternyata hanya melalui jalan anugerah, rela berbagi atau berkorban yang dilakukan Yesus, hanya dengan jalan itulah manusia dibenarkan dan diselamatkan. Oleh karena itu, di pesta Paskah ini, marilah kita bersukacita mensyukuri kebangkitan Yesus yang merupakan jaminan dari kebangkitan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Ini semua karena anugerah Allah. Dan melalui perayaan Paskah ini, kita diingatkan bahwa orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah harus juga memperlihatkan dan mempersaksikan jalan pengorbanan ini melalui cara hidup dan perilaku setiap hari. Selalu rindu berbagi, tetap humble, rendah hati, senang jika orang lain bisa kita buat senang, dan gelisah jika karena kita orang lain jadi susah apalagi menderita. Kita hadir untuk menyemangati, membahagiakan, serta menyenangkan, karena Allah di dalam Yesus sudah berkorban, mati, dan bangkit untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas sapaan firman-Mu di pesta Paskah pertama ini yang memberi kebaharuan bagi kami, bagi umat manusia,
Dengan kebangkitan-Mu, bukti bahwa jalan pengorbanan dan penderitaan yang telah Tuhan lakukan dan alami ternyata berakhir dengan kemenangan. Dan dengan jalan tersebutlah kami dibenarkan, diselamatkan. Terima kasih ya Allah atas pengorbanan-Mu yang berakhir dengan kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu merupakan titik awal dari iman kami yang terus berkembang, iman kami yang terus bertumbuh dan memastikan bahwa hanya melalui Yesuslah kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Allah, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa pengorbanan, mau berbagi, mau menolong, sekaligus menyemangati setiap orang, sehingga melalui jiwa pengorbanan-Mu yang berakhir dengan kebangkitan, semakin banyak orang yang merasakan dan bahkan menerima keselamatan-Mu. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 91, ayat 1, sembari kita menyampaikan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya
dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani, dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.